Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Joko Suharyanto selaku dosen dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 250101021432. Saya izin untuk presentasi mengenai analisis kemiskinan dan pengangguran di era digital di Indonesia. Untuk digitalisasi sendiri, di satu sisi, internet, perdagangan, elektronik, pembayaran digital, dan platform kerja dapat membuka kesempatan ekonomi baru bagi rumah tangga miskin, pelaku UMKM, pekerja muda, serta masyarakat yang sebelumnya jauh dari pusat pasar. Namun, di sisi lain dapat memperlebar ketimpangan apabila masyarakat miskin tidak memiliki perangkat, jaringan internet, literasi digital, modal usaha, dan keterampilan kerja yang sesuai. Untuk analisis ini, saya mengambil teori singkat Sistem Ekonomi Pancasila yang menekankan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta peran negara dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Dalam konteks ini, digitalisasi ekonomi harus ditempatkan sebagai alat untuk memperluas kesejahteraan, bukan sekadar alat mengejar pertumbuhan atau keuntungan platform digital. Untuk kebijakan pemerintah itu sangat berperan aktif. Ini ada kebijakan fiskal yang dilakukan melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, memperluas kesempatan kerja, serta mendistribusikan pendapatan. Lalu ada kebijakan moneter yang juga relevan karena stabilitas harga, suku bunga, dan sistem pembayaran mempengaruhi daya beli masyarakat, akses kredit, serta aktivitas. Pada analisis ini, saya akan membahas data terbaru kemiskinan dan pengangguran, peluang ekonomi digital, risiko kesenjangan digital, dan rekomendasi kebijakan. Nah, untuk permasalahan kemiskinan dan pengangguran di era digital, ini tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai masalah kekurangan pendapatan atau kurangnya lapangan kerja. Tapi, digitalisasi telah mengubah cara masyarakat bekerja, berdagang, mengakses informasi, menggunakan layanan keuangan, dan mengikuti pasar. Lalu, ini ada data kemiskinan terkini yang saya dapatkan dari BPS, yaitu ada 8,25% penduduk miskin pada data September 2025. Nah, tren ini memang menurun dari Maret 2025. Nah, tapi walaupun menurun, tapi masih rentan terhadap inflasi dan pekerjaan informal. Nah, kemiskinan masih menjadi persoalan struktural, terutama bagi rumah tangga yang bekerja di sektor informal, berpendidikan rendah, tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas atau tidak memiliki kemampuan mengikuti perubahan ekonomi digital. Lalu ada data pengangguran terkini, ada 4,68% data pengangguran atau 147,67 juta penduduk yang bekerja. Nah, penduduk yang bekerja ini belum pasti mendapatkan pekerjaan yang stabil. Nah, masyarakat yang bisa memakai internet saat ini itu untuk hiburan, belum tentu mampu memakainya untuk jual beli, pencatatan keuangan, pembelajaran daring, pencarian pekerja, pembuatan konten produktif, atau pengembangan usaha. Nah, karena ini membuat adanya kesenjangan digital. Lalu ada data akses internet yang 2024 itu 72,78%. Ini meningkat dari tahun 2023. Nah, ada peningkatan QRIS yang digunakan oleh UMKM. Nah, ini peluangnya memperbesar ya, karena pasar lebih luas dan transaksi lebih efisien. Nah, pada analisis ini ada masalah kritis, yaitu akses tidak sama dengan kemampuan, kesenjangan perangkat dan literasi, resiko pinjaman ilegal dan penipuan, pekerjaan digital belum selalu layak.
Nah, lalu ada dampak terhadap kemiskinan digitalisasi itu. Yang pertama adalah membuka akses pasar UMKM, lalu potensi inklusif, namun potensi tersebut tidak otomatis berubah menjadi peningkatan kesejahteraan. Nah, pelaku UMKM kecil tetap membutuhkan kemampuan promosi digital, pencatatan keuangan, kualitas produk, akses logistik, dan modal kerja. Lalu menambah peluang pendapatan rumah tangga. Nah, tapi rentan bila literasi keuangan rendah karena malah berubah menjadi konsumsi impulsif, pinjaman daring ilegal, penipuan digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Nah, jadi kemiskinan digital, nah itu sama dengan akses tanpa kualitas. Lalu dampak terhadap pengangguran. Ini yang positifnya kan bisa memunculkan pekerjaan baru. Nah, tapi itu bisa jadi menyebabkan skill mismatch makin terlihat. Jadi ketidakmampuan calon pegawai itu bisa terlihat. Lalu gig work memberikan peluang tetapi tidak selalu aman. Lalu kualitas kerja sama pentingnya dengan jumlah kerja. Lalu analisis kondisi kemiskinan. Nah, ini menurut saya, kemiskinan bukan hanya berarti tidak memiliki internet. Kemiskinan digital juga berarti tidak mampu mengubah akses digital menjadi pendapatan, produktivitas, dan perlindungan ekonomi. Karena itu, program pengentasan kemiskinan harus dimulai memasukkan indikator kemampuan digital produktif. Misalkan, kemampuan menjual produk secara daring, memakai pembayaran digital, serta aman, mengakses pelatihan, serta memanfaatkan layanan publik digital. Nah, lalu ada analisis kondisi pengangguran. Di era digital ini menciptakan pekerjaan baru di bidang perdagangan elektronik, pemasaran digital, desain grafis, pembuatan konten, layanan pelanggan daring, kurir, teknologi informasi, data, dan pekerjaan berbasis platform. Nah, menurut saya, tidak semua pencari kerja itu siap masuk ke pekerjaan digital ini, karena banyak lowongan kerja yang membutuhkan kemampuan komputer. Nah, tapi bila sistem pendidikannya tidak bergerak cepat, nah itu yang menyebabkan mismatch. Jadi, akan tidak sesuai dengan kebutuhan mencari kerja. Nah, indikator ketenagakerjaan di era digital harus memperhatikan upah layak, jaminan sosial, kepastian kerja, dan peningkatan keterampilan. Nah, ini ada hubungan dengan kebijakan ekonomi ya. Tadi kebijakan fiskal yaitu penggunaan APBN yang seharusnya memperluas infrastruktur internet, memperkuat data penerima bantuan, membiayai pelatihan vokasi digital, mendukung UMKM, dan menjaga daya beli masyarakat. Lalu ada kebijakan moneter, ya, jadi inflasi yang rendah dan stabil menjaga nilai pendapatan masyarakat miskin. Nah, lalu yang penting juga adalah kebijakan pendidikan dan ketenaga kerjaan. Nah, ini tidak boleh hanya bersifat formalitas, karena pelatihan harus menghasilkan kompetensi nyata. Nah, jadi seharusnya dihubungkan dengan kebutuhan industri dan pasar lokal. Nah, agar peserta tidak hanya mendapatkan sertifikat, tapi benar-benar mendapatkan kemampuan. Nah, ini ada rekomendasi kebijakan yang bisa mengatasi masalah-masalah dari era digitalisasi tersebut. Nah, yang pertama adalah memperluas akses, mengintegrasi bantuan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong UMKM, dan yang paling penting adalah pemerintah itu bisa melindungi masyarakat dari pinjaman daring ilegal, penipuan digital, dan penyalahgunaan data. Tujuan akhirnya bukan sekedar ekonomi digital yang besar, melainkan ekonomi digital yang mampu menciptakan pekerjaan layak dan mengurangi kemiskinan secara nyata. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf ya Pak bila ada salah kata atau salah tulisan. Terima kasih atas
panduannya dengan materi-materi yang akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.